Apa kabar saudara? Saudara diberkati Tuhan, amin. Mari persiapkan diri kita hari ini saudara. Kita mau bersama-sama ibadah untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus naik ke sorga buat kita semua saudara. Dia mempersiapkan segala sesuatunya buat kita di sorga. Karena dia Tuhan yang baik buat kita semua. Mari jangan ada yang berputus asa saudara. Biar dalam keadaan apapun kita tetap bersuka cita. Amin. Karena Tuhan Yesus selalu baik buat kita semua. Haleluya. Diberkati semua saudara-saudara semua. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya mengajak khususnya bagi saudara semua yang ada di GBI Grand Permata Niaga, GBI Mall WTC Matahari, dan GBI Cipondo Narita. Mari persiapkan hati kita. Kita siapkan roh jiwa tubuh kita dalam ibadah raya, khususnya ibadah kenaikan pada hari tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Ladies and gentlemen, welcome to GBI Grand Permata Niaga, Mall WTC Matahari, and Cipondo Narita. Please prepare yourself to get into the presence of God. Kamera standby. Lighting standby. Record starting in 5, 4, 3, 2, 1. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua yang ada di rumah, khususnya untuk pengerja, untuk jemaat gereja GBI WTC, GBI Narita, dan juga gereja GBI GPN, juga semua yang menyaksikan ibadah pada hari ini saudara. Kita bersama-sama hari ini merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus telah mati dan bangkit dan naik ke surga buat kita semua, buat kita semua anak-anaknya, dan Tuhan menyediakan tempat buat kita semua di kerajaan sorga. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang paling baik. Haleluya. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu pada hari ini Tuhan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus naik ke sorga. Oh, betapa dahsyatnya Allah kami. Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang empunya langit dan bumi ini, yang berkuasa atas segalanya. Allah yang sungguh besar dan maha kuasa, yang layak ditinggikan dan dimuliakan di atas segala-galanya. Ini kami Tuhan, kami datang padamu Tuhan. Layakan kami, ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, basuh kami dengan darah Yesus. Urapi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya kami mau menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan
mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, ya Bapa. Oh, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, oh, tinggikan diri-Mu, ya Bapa. Ya Tuhan, amin. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari kita bersama-sama, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan ya Tuhan. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari serukan sekali lagi, lebih lagi kita serukan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu
mengatasi bumi ini. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan Tuhan, Engkau layak dimuliakan. Oh, haleluya. Oh, Yesus Tuhan, Kau Raja segala raja, Kau Allah segala Allah, biar semua yang bernafas menyembah-Mu. Shalabalabalabalabatakarabalaba, Orababayase. Mari sembah Tuhan saudara, sembah Tuhan. Buka hatimu. Orabalabalaba, searalabo. Hiaralaba shande aralabatakarabalabalabalaba. Haleluya. Oh, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Jesus. Mari kita berdoa bersama-sama saudara. Bangun dirimu. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Ya Tuhan. Amin. Oh Yesus. Serukan lebih lagi bersama-sama. Haleluya.
Ya, saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa negeri kita sedang menghadapi persoalan. Kita menghadapi pandemi wabah corona yang begitu besar, menyebar kemana-mana dan begitu berbahayanya. Karena itu kita perlu punya pendapat, perlu pendirian, dan perlu punya kita seruan kepada Tuhan. Nah, untuk menghadapi inilah, untuk hal ini, maka saya tulis lagu ini yang berjudul tentang wabah corona. Ya Tuhan, betapa dahsyatnya bencana yang melanda. Begitu banyak yang menjadi korban dan begitu cepat menyebarnya. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah segala dosa kami. Ya Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu, selamatkanlah kami umat-Mu. Redakanlah gelombang murka-Mu, agar kami dapat beribadah lagi, menaikkan pujian dan penyembahan, serta mendapat firman Tuhan. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah segala dosa kami. Ya Yesus, kami mohon belas kasih-Mu, selamatkanlah kami umat-Mu. Ya Tuhan, betapa dahsyatnya bencana yang melanda. Begitu banyak yang menjadi korban dan begitu cepat menyebarnya. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah segala dosa kami. Ya Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu, selamatkanlah bangsa kami, selamatkanlah negeri kami, selamatkanlah
Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang layak dipuji dan ditinggikan di atas segala-galanya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Allah kita. Oh, haleluya. Semua, ya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Amin. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Oh, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja, amin, atas dunia. yes, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Oh, haleluya. Dia Tuhan Yesus yang memerintah untuk selama-lamanya. Oh, haleluya. Dia Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan yang maha dahsyat. Dia Tuhan yang maha besar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Yes, kita mau terus memuji Allah kita. Oh, tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya
Siapa dia saudara? Bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah. Karya termegah. Yes, amin. Tiada bandingannya. Oh, Kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan. Ayo semua serukan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Semua katakan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Oh, tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Tundukkan kepalaku, lipat kedua kakiku, bersujud di hadapan-Mu, naikkan doa permohonanku. Kau melihat Tuhan dari surga, betapa kami menderita. Jangan biarkan kami putus asa, hadapi hidup yang sengsara. Kepadamu, ya Tuhanku, Yesus Kristus penolongku. Padamulah
Shalom. Sekarang mari kita masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan urapilah kami semua Tuhan. Agar firman yang kami dengar ini tidak kembali dengan sia-sia. Tapi boleh tumbuh dalam hidup kami. Menghasilkan buah yang berlipat ganda. 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan sekali lagi Tuhan, urapilah kami dengan roh hikmat dan wahyu. Agar kami semua boleh menangkap firman-Mu ini dengan baik dan benar. Yaitu tepat seperti apa yang firman-Mu masukkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami semua sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama. Nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita akan pertama-tama saya ingatkan, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, kalau kita memperingati ini bukan hanya dalam makna sepintas selalu saja, bukan hanya berupa peringatan begitu saja, tapi kita perlu menyadari dengan benar, dengan betul maknanya buat kita orang percaya. Kalau gitu apa dong maksud dan maknanya dari kenaikan Tuhan bagi kita? Ada berbagai hal. Yang pertama, dengan kenaikan Tuhan ke sorga, yang dikatakan kembali ke sorga, Tuhan Yesus kembali ke sorga. Kalau kita perhatikan kata kembali, berarti dia berasal dari sorga. Berarti dia memang membuktikan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Dan memang wujud manusia ada yang dipakainya untuk menebus dosa kita. Tanpa mengambil wujud manusia, maka dia tidak bisa mati. Lalu kematian, penurunan darah adalah untuk penebusan kita semua. Jadi dia sudah selesai melakukannya, dia kembali ke surga, kembali lagi menjadi Tuhan, penguasa alam semesta. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah maknanya pemberian atau pelimpahan tugas kepada kita orang percaya. Dengan Tuhan naik ke surga, yang memberikan dan mempercayakan misi besar kepada kita semua orang percaya. Yaitu pertama untuk menjadi saksi Tuhan. Kita baca di Kisah 1 ayat 8. Nanti tentu saja dengan pencurahan Roh Kudus. Tapi ini kalau dia tidak naik, dia tidak bisa mengirimkan Roh Kudus buat kita, maka ini juga semua tidak bisa terjadi. Kita lihat Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan itu semua kalau Tuhan sudah naik ke surga. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh dunia dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi, termasuk sampai ke seluruh Indonesia. Itulah pelimpahan tugas buat kita. Dan untuk melaksanakan amanat agung yang kedua. Amanat agung terdapat di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mari kita lihat apakah amanat agung yang ditugaskan pada kita untuk melakukannya. Kita baca Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah. Jadi kita jangan cuma tinggal diam di rumah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Memang sekarang kita harus diam di rumah. Tapi nanti kalau semua sudah pulih kembali, udah normal kembali, kita harus pergi keluar. Dan jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah berarti pelimpahan pemberian tugas dari Tuhan kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan dia naik ke surga, maka buat kita semua disediakan tempat di surga nanti. Kita baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Tentu ini menjadi idaman kita semua orang percaya untuk bisa tinggal di surga. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Kata Tuhan pada para muridnya, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku surga, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi situ, naik ke surga kembali, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku. Itu yang kedua, yang ketiga, menyediakan tempat buat kita. Dan itu sekaligus yang ketiga, yaitu dia pasti setelah itu akan datang kembali. Jadi nantikanlah kedatangan Tuhan kembali buat kita semua. Ya, ini semua memberikan satu kepastian bagi orang percaya yang sungguh-sungguh kepadanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita akan mendapatkan penolong yang dahsyat. Penolong itu banyak, tapi penolong yang dahsyat, super luar biasa adalah yang dikirimkan Tuhan dengan dia kembali ke surga. Mari kita baca di Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Nah, kita baca bersama. Ayat 16 mengatakan, aku, kata Tuhan Yesus, akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu, kepada kita orang percaya sungguh-sungguh kepada dia, seorang penolong yang lain, penolong dengan huruf besar, ini juga Tuhan juga, baik yang menyertai kamu selama-lamanya.
Orang boleh punya penolong, manusia boleh punya penolong, tapi tidak mungkin bisa menyertai selama-lamanya. Itu bedanya dengan penolong akan dikirim oleh Tuhan, dengan dia kembali ke surga. Dan yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu adalah penolong, yaitu Roh Kudus yang akan dikirim. Jadi kita tidak akan tinggal sendirian lagi selama-lamanya, sepanjang kita tetap berkenan pada Tuhan. Dan itu akan lebih berguna loh bagi kita. Kenapa lebih berguna? Mari kita lihat di Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi kembali ke sorga. Tapi kalau aku tidak pergi, tidak kembali ke sorga, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi penolong ini pertama tugasnya menghiburkan kita. Karena kita hidup ini ada suka, ada duka. Ya, ada beriang bira, ada bersedih, dan penghibur itu tidak akan meninggalkan kita. Tapi jika aku pergi dengan kembali ke sorga, dengan naik kembali ke sorga, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, ini yang pertama ya. Lalu ada yang bertanya, apa gunanya dong? Kenapa gak Tuhan aja? Gak usah pulang ke sorga, tinggal di sini aja, pindah migrasi aja kemari. Ngapain kembali ke sorga? Gak perlulah kami penolong, kan bisa nolong kami setiap saat. Nah, kita perlu tahu. Bukankah Yesus Tuhan? Yes, Yesus Tuhan. Tapi dia sedang memakai tubuh manusia. Maka jawabnya, turun ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Dan karena itulah ia memakai bentuk tubuh, yaitu untuk menjelma jadi manusia. Sehingga akibatnya, ia tidak mungkin ada di mana-mana dalam secara bersamaan. Dalam satu saat, bersama waktunya tidak mungkin ada di Indonesia, tidak mungkin ada di Tangerang, tidak mungkin sekali bersamaan ada di Amerika, tidak mungkin ada di Alaska, tidak mungkin ada di mana saja. Karena dia pakai tubuh manusia. Padahal kita yang perlu dia, penolong ini adalah ada tersebar di mana-mana. Dari seantero penjuru dunia dan kapan saja waktunya. Nah, ini adalah persoalan yang harus dijawab. Makanya dikirimkan Roh Kudus dalam bentuk roh yang bisa ada di mana-mana secara bersamaan. Nah, ini kita perlu mengerti. Jadi kenapa itu dikirimkan? Karena perlu kita penolong yang bisa menyertai kita senantiasa, masing-masing dari kita yang percaya sungguh-sungguh. Dan apa arti kata dia benar senantiasa? Itu dimasukkan dengan kata diam dalam kamu, ya, dalam diri kita. Dan agar kita juga bisa melakukan apa yang dia lakukan, ya. Bahkan bisa lebih daripada yang dia lakukan. Bukan kita lebih hebat dari dia, bukan. Tapi karena penolong itu diberikan pada kita, ya, oleh pemberdayaan dari penolong itu. Mari kita baca di Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat ke-12. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan, sesungguhnya, benar-benar loh ini, barang siapa percaya kepadaku, percaya sungguh-sungguh ya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dan bukan cuma itu, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kenapa? Aku pergi kepada Bapa. Nah ini, dan Tuhan mengirimkan penolong. Jadi kalau ada orang yang bisa melakukan hal yang luar biasa, bukan karena dia yang luar biasa, karena Tuhan yang membuat kita bisa. Roh Kudus memampukan kita, Roh Kudus yang berdayakan kita, ya. Itu akan terjadi 10 hari setelah kenaikan Tuhan nanti, ya. Itu barang siapa yang percaya kepada Tuhan. Itu syaratnya janjian ini. Tuhan mengatakan sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Jadi kalau tidak percaya pada Tuhan, jangan berharap bisa dapat karunia-karunia macam-macam itu. Lain lagi nanti, itu bukan dari Tuhan. Nah itulah yang kita peringati, jadi kita tahu maknanya. Kita menyiapkan diri kita untuk mendapatkan semua itu. Kita menyiapkan diri kita untuk bisa menikmati semua itu. Dengan jalan membuat diri kita berkenan kepada Tuhan. Supaya janjinya semua tergenapi dalam hidup kita. Kita akan kemudian menantikan nanti setelah 10 hari, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Penolong, penghibur itu dikirimkan pada manusia, yaitu hari Pentakosta. Dan biarlah kita mengingat terus makna kenaikan Tuhan Yesus, agar jangan asal seperti Tuhan pulang aja, atau ngantar di bandara gitu, dadah Tuhan Yesus, sampai jumpa lagi, hello darling, bukan gitulah. Tapi kita perlu tahu apa maksud Tuhan di sini, apa maknanya buat kita, dan manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dengan berkenan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati Anda semua. Mari sekarang kita bersiap-siap berdoa untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa dulu. Oh Tuhan, kami segera akan masuk perjamuan kudus-Mu. Karena firman-Mu mengatakan kami harus dalam keadaan layak untuk terima perjamuan kudus ini. Maka
Kuduskanlah kami, layakkanlah kami dengan jalan mengampuni segala dosa dan salah kami. Baik dengan sengaja, kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Baik itu kami lakukan dengan sadar maupun tidak sadar. Ya Tuhan, ampunilah dan kuduskanlah kami dengan kuasa darah-Mu yang mampu menguduskan orang yang tercemar oleh dosa. Semerah kirimisi sekalipun menjadi putih seperti salju. Maka itu kami berseru bersama-sama. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa darah-Mu, kuduskanlah kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa ini dan siap menyambut perjamuan kudus-Mu. Haleluya. Amin. Sebab apa yang kuduskan padamu tak aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, yang mengambil roti, yang mengucap syukur atasnya, dipecah-pecahkannya. Saya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini tiap kali kamu makannya, jadi peringatan akan daku. Saudara ini kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ke atas. Dan sudah makan yang ngambil cawan. Dan dia berkata, inilah darahku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini tiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan daku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Nah, sekarang mari kita terima doa berkat sebelum kita akhiri ibadah ini. Mari kita berdiri dan angkat kedua tangan kita ke atas. Kembalilah ke tempatmu masing-masing. Kembalilah ke aktivitasmu masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama dengan urapan yang penuh dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat ini sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati. Shalom. Hari ini kita merayakan ulang tahun dari GBI Cipondo Narita yang ke-7. Semoga dengan bertambahnya usia kita semua semakin setia, semakin giat melayani, semakin giat mencari jiwa untuk Kristus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Marilah kita sekarang berdoa. Terima kasih Tuhan untuk 1 tahun yang Kau tambahkan buat Narita ya Tuhan. Kau tolonglah Tuhan semua jemaat dan pekerja, juga semua yang terlibat di dalamnya. Kau berkati dan biar Kau pimpin agar makin hari makin menyenangkan hatimu. Dan biarlah GBI Cipondo Narita boleh menjadi berkat buat semua yang ada di dekat sana, sesuai dengan kehendak dan keinginanmu, dan bisa memuliakan namamu semakin hebat lagi. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami semua dalam menyambut ulang tahun yang ke-7 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Hadapi hidup yang sengsara. Kepadamu ya Tuhanku, Yesus Kristus penolongku, padamulah ku berharap untuk dapatkan belas kasihan-Mu. Ku minta ya Tuhan, perintah